Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang kategori penyakit untuk klasifikasi seperti di bawah. Kekerasan benda tajam. 1. Pengertian, definisi. 1. Vulnus punctum, luka tusuk. Penyebab adalah benda runcing tajam atau sesuatu yang masuk ke dalam kulit, merupakan luka terbuka dari luar tampak kecil tapi di dalam mungkin rusak berat. Jika yang mengenai abdomen toras disebut vulnus penetrosum, tembus. 2. Vulnus schisum insivum, luka sayat. Penyebab dari luka jenis ini adalah sayatan benda tajam atau jarum merupakan luka terbuka akibat dari terapi untuk dilakukan tindakan invasif, tepi luka tajam dan licin. 3. Vulnus clopetorum, luka tembak. Penyebabnya adalah tembakan, gerak. Pada pinggiran luka tampak kehitam-hitaman, bisa tidak teratur kadang ditemukan corpus alienum. 4. Vulnus morsum, luka gigitan. Penyebab adalah gigitan binatang atau manusia, kemungkinan infeksi besar bentuk luka tergantung dari bentuk gigi. 5. Vulnus perforatum, luka tembus. Luka jenis ini merupakan luka tembus atau luka jebol. Penyebab oleh karena panah, tombak atau proses infeksi yang meluas hingga melewati selaput serosa, epithel organ jaringan. 6. Vulnus amputatum, luka terpotong. Luka potong. Pancung dengan penyebab benda tajam ukuran besar, berat, gergaji. Luka membentuk lingkaran sesuai dengan organ yang dipotong. Perdarahan hebat, resiko infeksi tinggi, terdapat gejala pathom limb. 2. Anamnesis. Terjadi trauma, ada jejas, memar, bengkak, nyeri, rasa panas di daerah trauma. 3. Pemeriksaan fisik. 2. Inspeksi. Adanya kerusakan jaringan di daerah trauma, ada perdarahan, edema sekitar area trauma, melepuh, kulit warna kemerahan sampai kehitaman. 2. Palpasi, nyeri tekan, atau anestesi. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah lengkap. 5. Diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. 6. Diagnosis kerja. 1. Gejala lokal. A. Nyeri terjadi karena kerusakan ujung-ujung saraf sensoris. Intensitas atau derajat rasa nyeri berbeda-beda tergantung pada berat, luas kerusakan ujung-ujung saraf, etiologi dan lokasi luka. B. Perdarahan, hebatnya perdarahan tergantung pada lokasi luka, jenis pembuluh darah yang rusak. C. Diastase yaitu luka yang menganga atau tepinya saling melebar. D. Gangguan fungsi. Fungsi anggota badan akan terganggu baik oleh rasa nyeri atau kerusakan tendon. 2. Gejala umum. Gejala tanda umum pada perlukaan dapat terjadi akibat penyulit, komplikasi yang terjadi seperti syok akibat nyeri dan atau perdarahan yang hebat. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. 1. Pertama dilakukan lesi setempat atau umum, tergantung berat dan letak luka, serta keadaan penderita, luka dan sekitar luka dibersihkan dengan antiseptik. Bahan yang dapat dipakai adalah larutan yodium povidon 1% dan larutan klorheksidin 1/2%. Larutan yodium 3% atau alkohol 70% hanya digunakan untuk membersih di sekitar luka. 2. Kemudian daerah di sekitar lapangan kerja ditutup dengan kain steril dan secara steril dilakukan kembali pembersihan luka dari kontaminasi secara mekanis, misalnya pembuangan jaringan mati dengan gunting atau pisau dan dibersihkan dengan bilasan atau guyuran NaCl. 3. Akhirnya dilakukan penjahilan memungkinkan, dan luka ditutup dengan bahan yang dapat mencegah lengketnya kasa, misalnya kasa yang mengandung vaselin ditambah dengan kasa penyerap dan dibalut dengan pembalut elastis. 9. Edukasi. 1. Rawat luka sesuai dengan derajat dan tingkat luka. 2. Makan makanan tinggi protein. 10. Kerujukan. Tergantung dari luas, kedalaman dan penyebab dari trauma. 11. Prognosis. Tergantung dari luas, kedalaman dan penyebab dari trauma. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kekerasan benda tumpul. 1. Pengertian, definisi. Trauma tumpul adalah trauma yang menyebabkan luka tertutup, vulnus occlusum, atau luka terbuka, vulnus apertum. Trauma tumpul terdiri dari 1. Vulnus laceratum, laserasi robek. Jenis luka ini disebabkan oleh katuran dengan benda tumpul.
2. Vulnus excoriasi, luka lecet. Penyebab luka karena kecelakaan atau jatuh yang menyebabkan lecet pada permukaan kulit merupakan luka terbuka tetapi yang terkena hanya darah kulit. 3. Vulnus contusum, luka kontusio. Penyebab, benturan benda yang keras. Luka ini merupakan tertutup, akibat dari kerusakan pada soft tissue dan ruptur pada pembuluh darah menyebabkan nyeri dan berdarah. Hematoma, bila kecil maka akan diserap oleh jaringan di sekitarnya jika organ dalam terbentur dapat menyebabkan akibat yang serius. 2. Anamnesis. Pasien post-trauma meliputi luka, laserasi, luka akibat gesekan, abrasi, luka akibat tarikan, avulsi, luka tembus, penetrasi, gigitan, luka bakar, dan pembedahan. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Vulnus laceratum. Pemeriksaan fisik yang ditemukan adalah ciri luka tepi luka tidak rata dan sedikit luka dan meningkatkan resiko infeksi. 2. Vulnus excoriasi. Pemeriksaan fisik yang ditemukan adalah permukaan kulit merupakan luka terbuka tetapi yang terkena hanya darah kulit. 3. Vulnus contusum, luka kontusio. Luka ini merupakan luka tertutup akibat dari kerusakan soft tissue dan ruptur pada pembuluh darah menyebabkan nyeri dan berdarah. Hematoma, bila kecil maka akan diserap oleh jaringan di sekitarnya jika organ dalam terbentur dapat menyebabkan akibat yang serius. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk kasus ini. 5. Kriteria diagnosis. 1. Gejala lokal. A. Nyeri terjadi karena kerusakan ujung-ujung saraf sensoris. Intensitas atau derajat rasa nyeri berbeda-beda tergantung pada berat, luas kerusakan ujung-ujung saraf, etiologi dan lokasi luka. B. Perdarahan, hebatnya perdarahan tergantung pada lokasi luka, jenis pembuluh darah rusak. C. Diastase yaitu luka yang menganga atau tepinya saling melebar. D. Gangguan fungsi. Fungsi anggota badan akan terganggu baik oleh karena rasa nyeri atau kerusakan tendon. 2. Gejala umum. Gejala tanda umum pada perlukaan dapat terjadi akibat penyulit, komplikasi yang terjadi seperti syok, nyeri dan atau perdarahan yang hebat. 6. Diagnosis kerja. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. 1. Pertama dilakukan anestesi setempat umum, tergantung berat dan letak luka, serta keadaan penderita. Luka dan sekitar luka dibersihkan dengan antiseptik. Bahan yang dapat dipakai adalah larutan yodium povidon 1% dan larutan klorheksidin 1/2%, larutan yodium 3%, atau alkohol 70% hanya digunakan untuk membersih kulit di sekitar. 2. Kemudian daerah di sekitar lapangan kerja ditutup dengan kain steril dan secara steril dilakukan kembali pembersihan luka dari kontaminasi secara mekanis, misalnya pembuangan jaringan mati dengan gunting atau pisau dan dibersihkan dengan bilasan, atau guyuran NaCl. 3. Akhirnya dilakukan penjahitan bila memungkinkan, dan luka ditutup dengan bahan yang dapat mencegah lengketnya kasa, misalnya kasa yang mengandung vaselin ditambah dengan kasa penyerap dan dibalut dengan pembalut elastis. 9. Edukasi. 1. Jaga kelembaban luka, jangan terlalu sering terkena air. 2. Makan makanan protein tinggi. 10. Kriteria rujuk. Tergantung dari luas, kedalaman dan penyebab dari trauma. 11. Prognosis. Tergantung dari luas, kedalaman dan penyebab dari trauma. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015, Panduan Praktik Klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.